Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah muara kemuliaan. Semua kemuliaan yang hakikat kemuliaan, ya. Kemuliaan nan abadi, kemuliaan yang tidak terbatas dengan waktu. Kalau engkau mencari kemuliaan, maka carilah kemuliaan yang abadi, ya akhi. Jangan cari kemuliaan yang sementara. Sekarang dimuliakan, sekian tahun lagi dihina. Enggak. Jangan cari yang kayak gitu. Cari kemuliaan yang abadi. Di dunia engkau mulia dan di akhirat engkau mulia. Kalau kita teliti, semua kemuliaan yang abadi, yang hakiki, semua bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat contohnya dari segi waktu. Waktu-waktu apakah sama? Oh, enggak sama. Ada waktu yang mulia, ada waktu yang biasa. Malam Jumat lebih mulia daripada malam yang lain. Hari Jumat lebih mulia dari yang lain. Begitu. Ramadan mulia. Jadi waktu itu enggak sama, ikhwan. Tahu enggak malam apa yang paling mulia? Kalau bagi Rasulullah yang paling mulia adalah malam Isra dan Mi'raj. Ketika baginda hidup di dunia, malam yang paling mulia adalah malam Isra Mi'raj. Tapi bagi umat Rasulullah, malam yang paling mulia bagi kita apa, ikhwan? Apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan. Malam Isra Mi'raj? Bukan. Malam Nisfu Sya'ban? Juga bukan. Malam Hari Raya? Bukan. Malam yang paling mulia untuk umat Nabi adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malam yang paling mulia. Berkat malam itu akhirnya ada kemuliaan di malam-malam yang lain. Sampai-sampai di sini Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Fadailul Awqat. Nah, di situ beliau membahas waktu-waktu yang mulia. Ya, kalau kita lihat, waktu menjadi mulia karena dia mempunyai nisbat yang khusus ke Rasulullah. Makin dekat nisbatnya ke Rasulullah, makin mulialah waktu itu daripada waktu-waktu yang lain. Ini perihal waktu. Kalau kita membahas perihal tempat, makan, perihal tempat, apakah tempat itu sama? Oh, tidak. Masjid lebih mulia dari yang lain, betul. Wahakala. Bahkan dalam beberapa athar, ketika seorang muslim berjalan dan dia sedang berzikir, maka tempat yang ia injak tadinya itu, tanah-tanah yang dia injak, itu tanah menyerukan, lagat marrabi al-yawm dzakirun lillah fahal marrabikum. Dia berbangga tanah itu. Weh, hari ini telah lewat di atasku seorang muslim yang berzikir kepada Allah. Apakah ada di antara kalian tanah-tanah yang lain yang sepertiku? Dia bangga. Dia menjadi mulia karena ada yang berzikir di atasnya. Mekah menjadi mulia, Madinah pun mulia. Tapi tahu enggak, tempat yang paling mulia itu di mana? Apakah itu di langit? Apakah itu di arsy? Apakah di kursi? Oh enggak, ikhwan. Ini ijma'. Ulama sepakat sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam ijma'nya. Beliau berkata, tempat yang paling mulia fil alam, di alam semesta ini di mana? Adalah kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, tempat itu paling mulia. Lebih mulia daripada langit, arsy ataupun kursi, enggak, di situ tempat mulia. Kenapa? Karena itu mempunyai nisbat ke Rasulullah. Makin dekat nisbatnya ke Rasulullah, maka makin mulia tempat itu. Sampai-sampai di sini Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab Fi Amakinil Ijabah, Uddatul Inabah Fi Amakinil Ijabah. Karangan Imam Suyuti. Beliau membahas tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang di situ dikabulkan doa-doa. Yang kalau kita lihat semua itu akan bermuara kemana? Ke nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.